Aku umumkan, juara Provinsi Jiang kali ini adalah Zhan Jian. Aku Liu Yuan. 3 kali juara berturut-turut biliar Provinsi Jiang. Dan hari ini, aku malah kalah dari orang yang selama bertahun-tahun tak pernah menang melawanku. Zhan Jian. Kenapa kau di sini? Suman. Kalau sudah ketahuan, aku tak akan sembunyikan lagi. Sekarang ini, aku bersama Zhan Jian. Kita putus saja. Putus. Aku selalu menuruti semua keinginanmu. Lelaki lemah seperti kamu, aku malas melihatmu. Aku bahkan malas melirikmu. Untung saja, kamu selalu menuruti men-men. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu cara bermainmu? Liu Yuan, sehebat apapun kamu bermain, bisa apa lagi? Tetap saja kalah sama aku. Akhirnya aku tahu. Kenapa aku bisa kalah? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu pandanganku. Pergi sana. Kalian berdua. Pergi mati saja. Aku bunuh kau. Aku tak pernah menyangka. Orang yang mengkhianatiku adalah pacarku sendiri yang sudah 10 tahun. Pada saat ini, hidupku sungguh-sungguh kalah. Selamat kepada Liu Yuan yang 3 kali berturut-turut menjadi juara provinsi. Bukankah ini tempat aku biasanya bermain biliar? Kenapa aku sampai di sini? Aku kayaknya reinkarnasi. Kok kayak di sinetron? Ya ampun. Si kakek. Lagi ngapain? Lagi santai-santai. Ngebentuk gaya. Ayo kerja. Ya Tuhan, kamu kasih aku kesempatan. Tapi kok cuma setengah. Kamu kasih aku hidup lagi. Bukan buat balas dendam. Tapi kasih aku tubuh 70 tahun. Aku bisa hidup berapa hari lagi? Sialan. Orang lain reinkarnasi, jadi anak orang kaya. Aku malah jadi kakek-kakek. Wah, ini kan Niu Ming. Setiap hari sok jago di tempat biliar. Dia udah main biliar. Aku kasih kamu kesempatan. Main yang benar ya. Kalau enggak, malam ini, kamu harus ikut aku. Hahaha. Sistem sudah otomatis terikat. Sistem balas dendam. Setiap kali bikin lawan jenis suka, sistem akan kasih uang 1/10.000. Sebagai hadiah, kalau tingkat kesukaan sudah mencapai 100%, sistem akan kembalikan kehidupan sebelumnya. Aduh, aku beneran jadi aktor sinetron. Jangan pukul itu. Pukul yang kuning. Kalau nggak kamu nggak mungkin menang. Kakek, kamu nggak bersih-bersih. Lagi ngapain sok ngatur? Kamu percaya nggak? Aku bakal pecat kamu. Kakek jangan ganggu. Aku lagi kesal nih. Nona, percayalah sama aku. Hanya dengan memasukkan bola kuning dulu, baru bisa menyambungkan bola-bola lainnya. Bola di tepi lubang bisa dipakai sebagai transisi. Kakek ini, kok tahu banyak banget.
Tambah poin simpati 10. Host akan dapat hadiah 100.000 yuan. Segampang itu. Sesuai perjanjian, utangku sama kamu. Jadi lunas deh. Salahin si kakek ini. Kamu tunggu aja. Ayo. Si kakek itu, lumayan jago juga ya. Cepet banget hilang. Nggak boleh, aku harus nemuin dia. Kayaknya ini rumah si kakek. Kakek ini punya kondisi lumayan ya. Kenapa jadi tukang bersih-bersih sih? Udahlah. Yang penting ada tempat tinggal. Kalau nggak bayar sewa, ya minggat aja. Dia juga punya bar simpati. Berarti tubuh ini kayaknya nggak bagus deh. Kakek, biar aku aja. Nggak apa-apa. Kakek, kamu nggak apa-apa kan? Nggak boleh kalau dia kabur. Berarti aku harus jadi kakek terus dong. Nona. Pinggangku kayaknya nggak kuat. Bantuin aku ke kamar ya. Oke, Ini. saya bisa melakukannya sendiri. Baik. Nona. Apa yang terjadi? Kenapa diusir? Saya baru saja datang dari luar kota. Ditipu habis-habisan. Tidak punya uang untuk bayar sewa. Lalu diusir oleh pemilik rumah. Oh begitu ya. Sekarang orang-orang memang jahat. Saya bilang ya, pemilik rumah itu, orang itu tidak baik. Di sini dia terkenal, tidak punya rasa kemanusiaan. Kamu lihat saya ini, ada beberapa kamar. Tidak bisa, saya sewakan satu untukmu. Saya kasih diskon. Ah, Bukan, jangan berpikir macam-macam. Begini saya. Saya begitu melihatmu. Saya langsung teringat anak perempuan saya. anak perempuanmu. Begini, beberapa tahun yang lalu, anak perempuan saya bertengkar dengan saya. Lalu dia kabur dengan seorang pria. Tidak ada kabar sama sekali. Lalu saya sendirian di sini. Menunggunya bertahun-tahun. Jadi begitu melihatmu, saya langsung teringat padanya. Saya pikir jika kamu bisa tinggal di sini, ada waktu menemani saya, ngobrol saja sudah cukup. Ternyata begitu. Maaf ya, Pak. Saya salah paham. Tidak apa-apa. Kamu masih anak-anak, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Itu, Pak. Kamu berencana. Berapa sewa yang akan kamu berikan padaku? 1.000. 100. Listrik dan air gratis. 100. Kamu tidak bercandakan, Pak. Bro. Pak, dalam hidupku, jujur dan terbuka, bagaimana bisa aku bercanda seperti ini denganmu? Seperti kamu hanya perlu setiap hari menemani aku. Ah, Bukan. Non. Seperti ini. Kamu setiap hari menemaniku. Berbicara saja sudah cukup. oh begitu ya? Kalau begitu aku akan memilih kamar dulu. Pilih. Poin kedekatan bertambah 10. Host akan mendapatkan hadiah 100.000 yuan. Kenapa dulu tidak terpikir? Sekarang anak kecil ini terlalu mudah untuk ditipu. Pak, kamarku sudah kupilih. Tenang saja. Kedepannya aku pasti setiap malam menemanimu. Ngobrol. Baiklah, Oh iya, aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Malam baru kembali. Dah, Pak. hati-hati di jalan. Bye. Aduh. Membuatku seorang orang tua 70 tahun. Mencoba merayu gadis berusia 20 tahun. Ini sama saja dengan memasang lift di Gunung Everest. Tidak bisa, aku harus bergerak. Kalau tidak, tubuh ini, aduh. Tubuh kakek ini sangat buruk. Tidak bisa, aku harus berolahraga. Kalau tidak tongkat biliar pun tidak bisa dipegang dengan stabil. Kakek. Halo. Anda datang ke sini mencari seseorang. Haha. Saya tidak mencari siapa-siapa. Saya ingin berolahraga sedikit. Kakek, tempat kami tidak cocok untuk Anda. Anda sudah tua. Kalau terjadi sesuatu, kami tidak bisa mengganti rugi. HMPH. Aduh, kakek tidak kekurangan uang. Dan tidak akan menipu Anda. Begini saja. Tolong carikan pelatih kebugaran terbaik. Baik. Segera. Silakan. Kakek, tunggu sebentar.
Saya akan segera mengampaukan pelatih pribadi terbaik kami di sini. Baik. Halo kakek. Saya dari Jiang Cheng. Ganti. Kakek. Ganti. Halo kakek, saya dari Hai Cheng. Ganti. Pak, postur tubuh ini masih belum puas. Laki-laki ya. Agak terlalu besar. Mudah membuat saya mati latihan. Perempuannya, ya begitu-begitu saja. Begini, kamu, cariin saya yang lain. Yang agak lembut sedikit. Saya mengerti. Pak. Benar-benar cerdas. Saya akan segera membawa pelatih pribadi top dari toko kami. Halo Pak, saya pelatih pribadi toko ini. Nama saya Hu Xiaohui. Anda puas? Postur tubuh ini. Ya dia saja. Pak, pakaian Anda ini tidak cocok untuk olahraga. Anda ganti baju dulu. Kalau sudah selesai panggil saya. Baik, saya tahu. Pak, bajunya pas? Pas. Pak, Anda mau latihan apa dulu? Kalau lari, saya ganti baju ini. Kalau angkat besi, saya ganti yang ini. Kalau yoga, saya ganti baju ini. Ah, Anda yang tentukan. Boleh saja. Saya akan ganti sesuai situasi. Baik. Pak, tunggu sebentar ya. Beberapa baju ini, semakin dilihat semakin sedikit. Sekarang game. Sudah berkembang seperti ini ya? Pak, usia Bapak sudah tua. Mari kita mulai. Dari yang paling dasar. Lakukan beberapa jumping jack dulu. Saya akan tunjukkan contohnya. Aduh, ini bukan menggoda saya ya? Pak, sudah mengerti belum? Ah, saya belum mengerti. Anda. Tolong lompat sekali lagi. Baiklah. Sudah siap. Saya coba ya. Susah juga ya. Pak, kedepannya kalau datang, bisakah selalu ikut kelas saya? Ada apa? Di sini tidak ada orangnya. Bukan juga. Kondisi keluarga saya tidak terlalu baik. Ayah saya suka berjudi. Ibu saya sakit-sakitan. Adik saya masih sekolah. Semua keluarga mengandalkan saya untuk mencari uang. Ayah yang suka judi, ibu yang sakit, adik yang masih sekolah, dia yang hancur. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan membantunya? Dialog ini, kok terdengar familiar ya? Ah, tidak masalah. Kedepannya, Pak akan datang ke sini. Terima kasih, Pak. Sini. Baik. Om, Anda terlalu keras. Ya, saya juga tidak tahu sekeras ini. Wajar saja, pria memang keras. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Om, ototmu terlalu keras. Serjua hari ini. Sulit untuk rileks. Barangnya sudah saya bawa. Saya duluan ya. Baik. Om, saya akan contohkan dulu. Tangan sedikit ditekuk. Angkat perlahan di atas kepala. Lengan bawah jangan lurus. Perhatikan napas. Baik, Om coba Anda lakukan. Seperti ini. Ya. Baik. Ayo. Angkat perlahan di atas kepala. Baik.
Ayo perhatikan napas. Angkat perlahan di atas kepala. Kelas percobaan kita. Sampai di sini saja. Saya duluan ya, Anda sibuk. Nona, Ada apa lagi? saya ingin membeli kelas Anda. Berapa harganya per sesi? Kelas kita ini, 300.000 per sesi. Paketnya adalah Saya juga tidak mengerti yang aneh-aneh ini. Begini saja, saya kasih 10 juta. Anda isi saja sesuai kebutuhan. 100.000. Anda tidak bercandakan. Om tidak pernah bohong. Sekarang isi. Goodwill naik 10. Tentu saja. Uang bisa membuat setan bekerja. Om. Kartu pelatihan pribadi saya akan segera mengisinya. Saya panggil Xiao MA jika ada masalah di masa depan. Cari saya saja. Mau kemana? Saya antar. Bukan kamu itu. Keluarga kamu kan miskin. Mobil ini. Saya bilang begitu ke semua orang. Cepat naik. Udara dingin. Aduh. Benar-benar dunia yang kejam. Sampai. Haha. Hei perumahan ini, ada rumah yang disewakan. Ini dekat dengan tempat kerja saya. Tempatnya lumayan dekat. Kesempatan emas. Kalau dia pindah ke rumah saya. Goodwill ini. Bukan tidak mungkin. Bisa terus ditingkatkan. Rumah orang lain saya tidak tahu. Rumah kami ada 2 kamar kosong. Tidak tahu kamu. Mau lihat? Baiklah. Bisakah kamu bawa saya lihat? Ayo, tidak masalah. Hahaha. Ini rumah saya. Total 4 kamar. Sekarang yang ini dan yang ini belum disewakan. Kamu lihat mana yang cocok. Pak, yang ini saja. Berapa sebulannya? 1.000. 100, termasuk listrik dan air. Benarkah, Pak? Tentu saja benar. Tapi syaratnya. Saya kan tidak sehat. Kamu temani saya olahraga. Itu tidak masalah. Tambah kesukaan 10, usia Hui kesukaan 50. Ini terlalu mudah. Aduh. Kamu bilang saya. Pemuda 20-an. Sekarang jadi begini. Sungguh tua jadi tidak disukai. Mengganggu. Pak kemari dulu. Ia datang. Aduh. Di sini tidak ada sabun mandi. Kamu kirimkan ke sini. Ya baik, tunggu sebentar ya. Xiao Hui, saya taruh di sini ya. Pak. Kamu kenapa malu? Saya kan tidak telanjang. Kamu lihat sini, saluran pembuangan ini. Sepertinya bermasalah. Saya lihat. Sudah meluap. Sudah lama tidak digunakan. Tersumbat. Dibersihkan saja. Jangan buru-buru. Saya bantu kamu membersihkannya. Saya ingat di sini ada. Pintu ini kenapa terkunci? Coba aku lihat. Pelan-pelan ya. Sudah tercabut belum? Pelan-pelan. Jangan bergerak nanti patah. Patah. Jangan bergerak. Jangan bergerak nanti patah. Orang tua ini, sudah tua banget. Masih aja tidak serius. Siapa yang pulang? Maaf Pak, ICU. Aku tidak sengaja. Aku segera pergi. Kamu kembali. Aku kasih tahu. Pintu terkunci dari dalam. Coba kamu lihat di luar. Bisa dibuka tidak? Itu Pak. Itu hal yang wajar. Kamu tidak perlu bohong padaku. Aku sudah paham. Kamu paham apa? Kamu kembali. Aku kasih tahu ya. Aku tidak bercanda. Coba kamu lihat di luar. Bisa dibuka tidak? Jangan bergerak ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Pak, kamu malu lagi. Aku pakai baju kok. Itu. Sabun mandinya kamu pakai sendiri ya? Itu aku.
Pak, keluar makan pagi. Datang. Pak, untuk terima kasih atas perawatannya. Nanti, Sarah Penyu, aku yang bayar semuanya. Lagian setiap hari aku kerja, baru berangkat siang. Oke. Pak, Anda suka makan mie? Kalau suka, aku akan masak mie untukmu setiap hari. Masak mie. Pak, Anda mikir apa? Aku suka makan mie. Pak, kalau siang hari tidak ada kerjaan, Anda ngapain? Ayo, pergi ke taman. Siapa yang ke taman? Itu kan kegiatan orang tua 60-70 tahun. Bukannya Anda 70 tahun. Lihat, aku bersama kalian berdua. Aku sampai lupa umurku sendiri. Hari ini, aku mau main biliar. Kalau ada waktu ikut gak? Oke. Kebetulan aku juga mau belajar. Kebetulan aku juga tidak ada kerjaan. Ajak aku ya? Oke, setelah makan, pergi bareng. Oke. Waktu muda dulu, tidak sempat menikmati. Sekarang jadi tua, malah bisa menikmati. Kemana keadilan? Kalian tunggu sebentar, aku beli air dulu. Siang bolong. Di tengah terang benderang, masih ada pencuri. Aku harus turun tangan. Sedang apa? Tidak kelihatan. Omong-omong kakek ini cukup baik hati. Zaman sekarang, sulit menjadi orang baik. Bar progres sistem bertambah 10. Semua perhatikan ya, kakek ini adalah orang jahat. Dia baru saja mau jahil, tapi ketahuan sama aku. Kakek ini kayaknya udah 70 tahun lebih. Tidak menyangka umurnya. Sudah sebesar itu. Tapi masih saja punya niat jahat. Bukan berarti orang tua jadi jahat. Jangan kira karena kamu sudah tua, kamu bisa senaknya jahil. Jangan asal bicara ya. Sudah lihat jelas belum? Jelas-jelas dia mau mencuri HP si cewek ini. Ini saya. Pakai jurus cakar naga. Menangkap dia. Saya sedang berbuat baik. Bisakah jangan menuduh orang sembarangan? Kamu ngomong sembarangan. Kalau saya benar-benar pencuri, kenapa? Tidak tunggu saya mencuri dulu, baru kamu tangkap saya. Benar, menurut saya, ini cuma kakek ini yang ketahuan. Mau menuduh orang lain. Pria tua. Saya akan panggil tim patroli untuk menangkapnya. Tangkap dia. Harus tangkap dia. Tunggu. Mbak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Barusan saya lihat, kakek ini cuma mau bantu tangkap pencuri. Siapa yang kamu panggil Mbak? Kalian sekongkol ya? Saya akan panggil tim patroli. Kalau begitu, saya duluan ya. Harus dihukum berat. Kamu tidak boleh pergi. Kamu masih ingin kabur? Aku kasih tahu, aku sudah menghubungi tim penyelidik. Polisi akan segera datang. Baik. Tunggu. Siapa yang melapor ke polisi? Aku yang melapor. Dia? Berapa aku? Non, jangan bicara sembarangan. Sebenarnya, barusan aku mau bantu kamu. Bagaimana? Kamu masih berkilah. Banyak orang yang melihat. Kalian siapa yang melihat? Bicaralah. Tidak melihat ya. Kalian kenapa diam saja? Barusan jelas-jelas, kalian menyuruh aku hubungi tim penyelidik. Nyonya, ini adalah video yang baru saja kami salin. Di situ terlihat benar ada orang yang mau mencuri HP kamu. Om ini juga bermaksud baik. Aku salah paham sama Om. Kedepannya, cari tahu dulu kejadiannya. Baru ambil kesimpulan. Jangan salahkan orang baik. Terima kasih Pak Polisi. Om, maaf. Aduh gak apa-apa. Ini cuma masalah kecil. Kamu, kedepannya hati-hati ya. Sama kalian berdua, kedepannya lihat jelas dulu, baru bicara ya. Lihat deh teman aku, kayaknya orang yang kekurangan uang gak sih? Masih mencuri HP. Pergi. Li Xiaorui, aku sudah mencarimu lama. Akhirnya ketemu juga. Kamu ngapain di sini? Sudah kubilang, jangan ngejar-ngejar aku lagi. Aku bilang kenapa kamu putus begitu saja sama aku. Ternyata cari bapak-bapak. Jujahal, jaga mulutmu. Aku salah ngomong ya. Kamu nggak punya orang tua. Bapak-bapak ini bukan kamu yang cari. Aku kasih tahu, jangan fitnah orang di sini. Menurutku, kalau kamu kurang kasih sayang bapak, bilang aja. Nggak usah cari bapak-bapak, merendahkan diri sendiri. Kamu bilang dia sudah tua. Bisa memuaskan kamu nggak? Jujahal, kalau kamu berani menghina aku lagi, percaya nggak aku sekarang cari tim penyidik. Aku takut banget. Berani ngelakuin nggak berani ngaku ya. Lalu kamu bilang, bapak-bapak ini siapa? Ini pemilik kosku. Lagi pula, aku ngapain sekarang? Ada hubungannya sama kamu.
Kenapa semua hal harus aku laporkan ke kamu? Aku ngerti. Sekarang kamu tinggal di rumahnya. Dia manggil. Kamu langsung dateng. Xiao Rui. Gak perlu marah sama sampah kayak gini. Ayo kita pergi. Kamu mau mukul aku ya? Saya tahun ini sudah 70 tahun. Penyakit jantung kelas 3 tinggi. Kau sentuh saya coba-coba. Percaya tidak percaya saya bisa mobil Mercedes jadi sepeda. Pak tua. Kurang-kurang di sini. Bermain tidak tahu malu dengan Siapa saya. yang tidak tahu malu? Kami bertiga mau pergi. Main biliar. Kau seperti anjing gila. Datang langsung menggigit. Kau bilang siapa anjing gila? Siapa yang menjawab? Siapa yang anjing gila? Pak tua jangan cari mati. Sudah Ju Jiahao, kau mau apa sebenarnya? Saya lihat kau bodoh sekali. Kau dengan sirang. Setengah kaki masak tanah. Apa yang bisa kau dapatkan? Perhatikan kata-katamu. Saya tidak akan perhatikan. Apa yang bisa kau lakukan pada saya? Kau pukul saya. Xiao Rui. Dengan orang bodoh seperti ini, buang-buang waktu saja. Ayo pergi. Bukan. Pak tua. Kau benar-benar pikir saya tidak berani sentuh kau. Aduh. Ayo. Ju Jiahao, kau mau apa? Pukul orang tua. Apa keahlianmu? Saya bilang kalian ada hubungan. Langsung melindungi. Lepas? Pergi sana. Kau malah melindungi. Kau seorang pria. Kau pukul wanita. Gunakan itu untuk mendidik saya. Lebih baik kau pikirkan. Kamu sendiri gimana? Gue paling gak suka laki-laki yang mukul perempuan. Waduh. Ini juga bisa. Kamu pukul gue. Tulang-tulang tua kamu. Masih bisa gerak gak? Kamu beneran berani mukul gue? Bukan. Pak tua. Taruh batu bata itu. Kalau berani, hadapi gue tangan kosong. Ilmu bela diri setinggi apapun, tetap takut sama pisau. Bela diri sehebat apapun, satu batu bata langsung roboh. Jangan nakut-nakutin gue. Kalau hari ini kamu berani pukul gue bikin kamu masuk penjara. Kamu pegang. Kamu mau apa? Biar gak dibilang orang tua, ngerjain kamu. Iya kan? Aduh, gawat. Aduh, ada yang mukul orang tua. Jangan diam aja. Cepet teriak. Aduh, ada yang mukul orang. Ada yang bisa ngurusin gak? Orang ini. Iya nih. Orang ini berani mukul orang tua. Di rumahnya ada orang tua gak? Kamu ini anak muda, kok bisa kayak gini? Keluarga kamu, gimana ngajarin kamu? Ayah, di rumah kamu gak ada orang tua. Gue gak sentuh dia. Ini ada hubungannya sama gue. Kamu lihat gue jauh dari dia. Bagaimana mungkin aku pukul dia? Aku tadinya dipukul olehnya. Sebuah tamparan, terlempar sampai ke sini. Masih bisakah aku bertahan hidup? Pak tua, janganlah kau berbicara dengan mata terbuka. Bagaimana mungkin aku menamparmu sampai sejauh ini? Sudah dengarkan. Dia mengaku telah menampar sebuah tamparan. Pak tua, kau mempermainkanku. Benarkan? Semuanya, saudara-saudara sekampung, kalian harus membelaku. Katakan, kalau hari ini kalian diam saja, besok kalian menghadapi hal seperti ini. Siapa yang akan menolong kalian? Poin simpati bertambah 10. Berani berbuat tapi tak berani bertanggung jawab. Masih pantaskah kau disebut pria? Aku tidak memukulnya. Pak tua, kau memfitnahku ya? Tidak apa-apa. Legipula sekarang di mana-mana. Ada kamera CCTV. SI image mana yang membongkar kamera itu? Menurutku, orang seperti ini harus dihadapi dengan senjata hukum. Pak tua, kamu mau gimana sih? Kalian dengar nggak? Dia masih mengancamku. Kalian bilang, saya ini orang tua. Saya cuma jalan-jalan. Kok saya harus dizalimi gini? Kemana keadilan? Orang jahat harus dihadapi dengan cara jahat juga. Orang kayak gini, kalau nggak diberi pelajaran, dia nggak bakal tahu apa itu hukuman. Betul, harus cari tim penyidik. Jangan pergi. Saya bilang, sudahlah, tim penyidik nggak usah deh. Saya ini orang tua, saya nggak mau membuat orang terpojok. Lihat kan, anak muda sekarang kesadarannya. Malah kalah sama orang tua. Kalau bukan karena kakek ini baik hati. Kalau saya sih, pasti bikin kamu habis di penjara. Ayah, kamu cepat-cepat berterima kasih sama kakek, lalu ganti rugi sama kakek. Saya minta maaf sama dia, lalu ganti rugi. Masa sih? Kakek aja sudah kasih kamu jalan keluar. Lihat, umur sudah segini, bayar biaya pengobatan kenapa? Bayar enggak? Kalau enggak, kakek enggak bakal maafin kamu. Kami juga enggak bakal maafin kamu. Saya bayar. Kakek, bilang aja, berapa harganya? Saya juga nggak mau ngerugiin orang. Ya, intinya, ganti rugi 5 juta aja. 5 juta. Kalian miskin amat ya. 5 juta banyak ya. Kalau orang lain, bisa-bisa nuntut 10 juta. Cepetan ganti rugi. Cepetan bayar. Saya bayar deh. HP. Terima kasih semuanya.
Kalian baik banget. Orang baik pasti beruntung. Terima kasih banyak. Cowok. Ayo, saya transfer uangnya ke kamu. Sudah dikirim. Nilai simpati naik 10. Ayo, main biliar yuk. Om, umur segini. Mau masuk juga? Iya, biliar ini, ada apa sih serunya? Kalau kalian gak tahu kan, saya ini, juara provinsi, dulu. Saya, satu stik panjang. Kayak Zhao Zilong dari Changshan hidup lagi. Serang. 7 kali keluar orang jatuh berantakan. Baik itu, lubang atas tengah bawah. Saya, masuk langsung semua lubang. Serang langsung ke jantung. Om, jangan sok jago deh, juara tahun ini. Jelas-jelas, Zhanjian. Iya, kita semua tahu. Sang Jian. Saya umumkan, juara provinsi Jiang kali ini adalah Zhanjian. Sekarang saya sudah bersama Zhanjian. Kita putus saja. Dia itu cuma anak kecil. Saya pakai satu bisa mengalahkannya. Hari ini saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana tongkat panjang saya sangat kuat. Ayo. Buka meja. Om, kamu nggak bersih-bersih, malah main bola di sini. Nggak takut bos tahu? Potong gaji kamu. Om, kamu sudah untung ya. Gak usah banyak bicara. Layani Tuhan. Oak, kamu datang saya buka meja. Om, kamu benar-benar hebat. Gimana bisa langsung masuk? Ini butuh latihan terus baru bisa. Om, ajari saya dong. Gak masalah. Ambil tongkat. OM, saya harus gimana? Perhatikan ya. Jadikan tubuh sebagai pusat. Tangan kanan pegang tongkat dengan lembut. Santai. Lalu, jari. Pegang tongkat. Pukul. Ambil sini, ambil sini. Lihat baik-baik ya. Selain tangan kanan rileks. Tangan depan. Berdasarkan bola yang akan dipukul. Kamu harus membentuk penyangga. Lalu, biarkan jatuh. Lalu pukul. Mengerti kan? Ambil bolanya. Coba lagi. Ayo, pukul itu. Rendahkan. Badan rendahkan. Bidik. Pukul. Masuk. Om, kamu hebat sekali. Hu Xiaohui kesukaan naik 10. OM, aku juga mau belajar main bola. Xiaorui. Aku cari Om dulu. Yang duluan dapat. Tahu tidak, Om sudah mengajarimu. Kamu ini bagaimana? Egois sekali. Tidak bisa hanya mengejar satu orang. Harus adil. Jangan ribut. Aku ajar semua. Ajar Xiaorui dulu. Kesukaan naik 10. Li Xiaorui kesukaan 40. Ambil bola putihnya. Om, akhirnya aku menemukanmu. Aduh kamu ya. OM, terakhir kamu bagaimana? Langsung pergi begitu saja. Aku belum berterima kasih padamu. Masalah kecil. Sepele saja. Aku sama sekali tidak tahu. Apa yang harus kulakukan? Apakah Anda ada waktu malam ini? Aku mengundang Anda makan. Om. Siapa ini? Kamu tua tapi hati masih muda ya? Sudah tua begini, masih kenal orang di luar. Banyak cewek muda. Om kemarin bantu aku. Kamu? Ini 2 penyewa saya. Penyewa. Wah, bagus sekali Om. Aku juga lagi cari rumah sewa. Apakah Anda masih punya rumah kosong? Ada. Oak, aku juga pindah masuk. Tambah 10 poin kesukaan. Ongjing tambah 20 poin kesukaan. Om, kamu langsung saja. Biarkan orang pindah masuk. Tidak tanya. Pendapat kami berdua. Ya? Kalian berdua. Tidak kelihatannya. Ini penyewa saya. Orang tua. Akhirnya ketemu kamu. Niuming, kamu bawa banyak orang. Mau apa? Jangan kamu tidak terima kalah. Omong kosong, mana mungkin aku tidak terima kalah. Aku cuma mau cari. Orang tua ini main satu ronde. OM, jangan lawan dia. Baiklah. Aku juga lagi ingin gerak-gerak badan. Om, Anda tidak perlu lawan dia. Wang Cheng, kamu jangan banyak bicara. Waktu itu bukan orang tua ini yang bikin ribut. Sekarang kamu harusnya orangku. Kamu tahu nggak? Kamu, Tenang aja. Serahkan sama Om. Gak masalah. OM, udah tua begini. Mau sok jagoan apa lagi? Om, kita cuma main bola. Nggak asik. Gimana kalau kita taruhan sesuatu? Maaf. Aku gak pernah taruhan uang. Om udah bilang. Di sini nggak mau kamu. Kamu buruan pergi.
Wang Jing. Ini nih, uang yang kamu utang sama aku. Kita udah sepakat waktu itu. Kalau kamu kalah sama aku, utangmu lunas. Iya, TAPI. Waktu itu aku cuma bilang modalnya. Ini kan masih ada bunganya. Kamu licik. Orang tua, kamu mau taruhan gak? Kalau kamu mau main, aku temenin kamu main. Oke. Kalau kamu kalah, kamu kasih aku API. Kamu bilang, Kalau kamu kalah, Wang Jing harus ikut aku. Niu Ming. Kamu maksud na APA. Kamu taruhan aku buat apa? Kalau enggak, sekarang juga kamu bayar utangmu. susun bolanya. Om, kamu duluan aja. Kalau enggak, nanti dibilang aku ngebully kamu. Kamu yakin mau aku yang buka? Tentu, aku Niu Ming ngomong itu ya beneran. Kita main satu ronde aja. Kenapa? Bukan maksudku. OM, kalau kondisi tubuhmu nggak fit, mending pulang beristirahat aja. Kamu keluar. Ngomong apa sih? Om ini, kondisinya parah banget ya. Ayah, tangan kaki kamu udah tua. Kalau sampai terjadi sesuatu, kami harus ngantarin kamu ke rumah sakit. Iya? Kamu nggak apa-apa kan? Gimana? Gimana kalau kita ke rumah sakit? Periksa aja. Om, usiamu udah tua. TAPI masa dikelilingi cewek-cewek cantik. Kamu hebat ya. Wang Jing, malam ini bawa barang-barangmu. Siapa yang mau ikut kamu? Diam kamu. Kamu yang buka. Biarkan aku istirahat Sebelum. bentar. Oke. Masih pura-pura ya. Nanti aku bikin kamu terbang. Om, lihat nggak? Ini baru namanya main bola. Dari tadi aku udah bilang, jangan main sama dia. Sekarang udah gini. Nanti kalau kalah, gimana kamu? Di Provinsi Jiang, kecuali Liu Yuan. Bahkan yang baru, Juara Biliar Zhang Jian. Dia datang, aku bertarung dengannya. Benarkah? Niu Ming, suara Anda sekarang, tapi semakin besar. Aku membunuhmu. Dia adalah Zhang Jian. Kali ini mengalahkan Provinsi Shanghai Cicadas. 3 kemenangan beruntun Liu Yuan. Zhang Jian, terakhir kali Anda bisa memenangkan Liu Yuan. Itu murni keberuntungan. Kau benar-benar berpikir aku takut padamu. Kurang omong kosong. Memukul satu tembakan. Pukul saja. Bola ayunan. Jika kau menang, aku akan mengambil ini, Piala Champions untuk Anda. Tapi jika kau kalah, harus mengambil ruang biliar ini. Beri aku ruang biliar. Bagaimana? Tidak berani. Kau baru saja. Bukankah ini cukup besar? Taruhan. Aku takut padamu. Jadi apa yang ingin kau mainkan? Caddy, ambil bola ini. Beri aku semua. Dilempar ke dalam tas. Anda hanya perlu mencetak 8 hitam itu. Bahkan jika Anda menang 3 pertandingan dan 2 kemenangan. Zhang Jian begitu percaya diri. Biarkan saudara Niu begitu banyak bola. Itu, Zhang Jian bisa memenangkan kejuaraan. Pasti membuktikan. Dia memiliki kekuatan yang baik. Kau menghina aku kan? Niu Ming, kau hanya percaya diri? Ayo, datang saja. Aku takut padamu. Niu Ming, jika kau ingin menyerah, Anda mengatakannya. Bersenang-senang di sini. Kau melihat kita semua. Itu semua membosankan. Aku akan memberimu kesempatan. Ini sudah berakhir. Aku akan bermain denganmu. Jika aku menang, piala adalah milikku. Hei, orang tua. Kau tidak baik. Pergi ke sini untuk berpura-pura. Bagaimana? Kau harus mengambil trofi ini. Bawa ke kuburan. Apa yang kamu lakukan? Kau bilang, hit atau tidak? Paman kau gila. Dia adalah Zhang Jian, Mahkota Provinsi kita. Bagaimana kau bisa memenangkannya? Ya? Hampir. Tidak butuh pahlawanmu untuk menyelamatkan kecantikan. Mari kita lihat keaktifan. Bukankah itu bagus? Dia adalah mahkota provinsi. Tampilan ini. Mengapa itu mengingatkan saya? Liu Yuan. Kau bilang, jika kau kalah, apa yang kau Aku berkata? tidak akan kalah. Tapi aku mendengar tahun ini, lelucon paling lucu. Orang tua, mending kamu jadi pelawak aja. Ngapain kesini buat nyapu? Bukan maksudku bilang ke si kakek. Kamu ini mau ngapain sih?
Percaya deh sama aku, serahkan pertandingan ini ke aku. Aku jamin. Aku bakal bawa piala itu kembali. Lagi pula kita udah gak ada pilihan lain. Coba aja kasih si imut ini kesempatan. Peiling, nanti kita gak mau ngaku. Bilang aja pertandingan ketiga, bukan aku yang mainin. Sang Jian. Pertandingan kedua ini, Jia yang kena aku. Dia. Niu Meng, APA otak camel. Kena tendang keledai. Sampai nyuruh si kakek udah mau mati. Mainin aku. Oke. Seperti yang kamu mau. Ayo. Anak bola atur bolanya. Kayak tadi. 3 ronde 2 menang. Masukin semua bola warna ke kantong. Asal kamu bisa masukin. Bola hitam 8 ini. Kamu menang. Gak usah. Ikutin aturan aja, main aja kayak gini. Kalian bilang, kakek ini bisa menang gak? Bisa. Kecuali Hanjian buta. Harus pukul titik tengahnya. Seluruh lengan bawah kamu. Harus rileks. Pakai badan kamu. Jaga kisim pengen. Lengan atas yang akhirnya ngasih tenaga. Ayo. Salah. Bola kiri. Harus jadi kekuatan yang stabil. Di atas titik pusat. Bola induk menggelinding. Harus manfaatkan posisi tongkat. Posisi ini. Kenapa mirip banget sama Liu Yuan? Nilai kesukaan naik 10. Om keren banget. Aku mau kasih dukungan buat Om. Om semangat. Main biliar bisa gini ya buat ngegoda cewek. Dulu, kenapa aku nggak tahu? Ini nggak mungkin. Om. Jangan-jangan Om curang. Mana ada curang? Jangan-jangan Om nggak bisa main. Kalau Om main normal. Kalau orang lain main curang. Anak bola. Susun bola. OM. Skill Om oke banget. Aku kira kemarin. Om cuma ngomong doang. Tunggu. Om mau ngapain lagi? Kalau bisa masukin bola 8 hitam, Om menang. Om. Aku tahu skill Om bagus. CAPI Changjian juga nggak main-main. Kalau sampai masukan kita. Gagal total. Tenang. Sagan itu hambatan terbesarnya. Dia gak bakal bisa masukin. Nggak mungkin. Liu Yuan kan udah. Jadi vegetatif. Bukan maksudku Om main atau nggak. Nggak main ya nyerah aja. Kenapa hari ini Om kayak gini? Biasanya mata merem, juga bisa masukin satu bola. Kenapa hari ini performanya jelek banget? Aku juga nggak tahu. Aku terus ngerasa si Om tua ini. Ada bayangan Liu Yuan di dirinya. Gaya dan gerakannya saat bermain. Jelas-jelas, sama persis dengan Liu Yuan. Benar, aku juga merasa begitu. Sistem memberitahu, semua kesukaan bertambah 10. Camel, kamu mau apa? Kasih kesempatan sekali lagi. Bola selanjutnya, kalau bisa masuk. Masih dianggap kamu menang. Bagaimana? Tidak berani. Baiklah. Kamu bilang, bagaimana caranya? Selanjutnya, tanpa menyentuh bola apapun, dalam keadaan memasukkan bola 8 hitam dianggap menang. Bukan ini. Juara biliar nomor 1 di negara kita, yang buat skenario ini. Benar? Aku ingat skenario ini. Tidak ada yang bisa memecahkan. Anak muda, tidak berani. Bola ini buatku. Sangat nyurah. Aku bisa masuk dengan mata tertutup. Jangan buru-buru, kasih kesempatan sekali lagi. Bukan Pak Tua. Aku tahu kamu jago. Tapi tadi, dia hampir masuk. Kalau ini masuk lagi, kita bukan kalah. Pak Tua. Ini kamu yang bilang. Jangan menyesal.
Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu bukan lawanku. Dulu bukan. Sekarang juga bukan. Nanti juga bukan. Mainnya keren. Wah, Om keren banget. Aku mau punya anak sama Om. Bagus. Pemberitahuan sistem. Perasaan 3 cewek naik semua 10. Ini nggak mungkin. Kamu ini bapak-bapak, padahal cuma pegawai tempat biliar, yang nyapu. Kok bisa punya banyak teknik? Orang jorok. Orang kotor. Kamu nggak akan pernah jadi juara. Penuhi janjimu. Oke. Besok, aku akan bawa piala ke sini. Om. Aku terima kasih banget. Kalau bukan karena Om hari ini, tempat biliarku udah hilang. Tadi kamu kan mau adu sama Om. Main. Iya kan? Tadi kamu kan jago banget. Nggak kok. Aku ini, nggak tahu diri. OM, gimana kalau Om nggak usah nyapu lagi? Aku mau jadi murid Om. Om jadi guru aku. Sen siap pulang. Aku kasih 2 juta gimana? 2 juta. Nggak tertarik. Pergi. Apa sih? Misterius banget. Om. Hari ini ulang tahun Om. Kami sengaja siapin kue sama masak banyak makanan. Ini. Ayo duduk. Santap. Selamat ulang tahun. Kemarin malam ngapain aja? Bisa sampai 90. Apa yang terjadi? Siapa ini? Halo, Pak Tua. Kemarin menang lawan saya. 2 hari ini senang ya? Sang Jian. Benar. Kemarin kalah sama kamu. Kamu beruntung aja. Berani main lagi gak? Nggak perlu. Kamu memang sudah jadi orang yang kalah sama saya. Kamu nggak punya hak untuk menantang saya. Oh ya. Kalau gitu dengerin baik-baik. Suara siapa ini? Om. Tolongin saya. Kamu. Lokasinya saya kirim ke kamu. Setengah jam nggak sampai. Seumur hidup kamu, nggak bakal ketemu mereka. Zihao, bisa menang lawan orang tua itu. Orang tua yang udah nggak lama lagi. Ada apa susahnya? Kamu harus hati-hati. Orang tua itu memang jago. Om. Sang Jian. Kamu terlalu licik. Kamu sampai pakai 3 cewek untuk ancam saya. Kamu masih laki-laki nggak? Pak Tua, nggak usah banyak omong. Hari ini saya cari orang. Kalau kamu bisa menang lawan dia, mau apa aja boleh. Wang Zihao. Ini kan tahun lalu, 10 besar nasional ya. Sang Jian ternyata kenal dia juga. Kalau dihitung aku dan dia, sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Apa hakku untuk melawannya? Bukankah aku mengalahkanmu? Tidak perlu bertaruh juga tidak apa-apa. Kalau begitu aku. Aku akan melawannya. Aku akan melawannya tidak apa-apakan. Nah begitu dong. Zihao. Selanjutnya, terserah kamu. Oh iya Pak Tua. Kita main 5 ronde menang 3. Kalau kamu menang 1 ronde, aku akan melepaskan 1 orang. Menurut sifatnya. Menang pun dia tidak akan melepaskan orang. Lagi pula sudah melapor ke tim penyelidik untuk mengulur waktu. Baik. Tapi kalau kamu kalah, aku akan memotong 1 tanganmu. Kamu. Aku akan membuatmu tidak bisa memegang piala seumur hidupmu. Pak Tua cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Benar Pak Tua. Cepat pergi. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kamu. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Mulai saja. Pak Tua. Jangan bilang aku menindas. Umur sudah tua. Kamu yang mulai dulu. Aku bilang Pak Tua. Apa yang kamu lakukan berlama-lama? Cepat mulai.
Aduh, Pak tua, kamu cari mati ya? aduh maaf sekali. Lihatlah mataku sudah rabun ini. Gak kelihatan jelas. Ayo lu main. Giliran gue lagi. Cepet banget. Lu ini orang tua. Berani ngejebak gue. Biar lu ngerasain susahnya. Lagi nggak masuk. Orang tua. Lu juga nggak bagus-bagus amat. Bener-bener tua. Lu ini bapak-bapak. Lu ngejebak gue. Gue ngejebak lu gimana? Lu masih berani main bertahan ya? Bertahan apaan? Gue nggak ngerti. Oke. Emang lu pikir gue nggak bisa main bertahan? Nggak ada cara lain ya? Ya udah lu main aja. Gue nggak ngehalangin lu. Nggak masalah. Orang tua. Gue lihat lu bisa. Sombong sampai kapan? Lu ngapain liatin gue? Lu main aja. Kenapa? Muka gue ada apa? Zai Hao Semangat. Bola ini buat lu. Nggak ada apa-apanya. Santai aja. Bola kayak gini dia nggak bakal masuk. Nggak mungkin. Apa lu cuma bisa pakai cara-cara nggak bener? Berani nggak main jujur sama gue? Siapa yang bilang bola? Nggak boleh dimainin. Gue nggak ngelanggar aturan. Kalau lu ngerasa nggak bisa masuk, sekarang nyerah juga boleh. Gue yang nyerah. Emang lu pikir gue takut sama lu? Ya udah lu main aja. Gue nggak ngehalangin lu. Yuk. Kamu hari ini bisa lihat baik-baik. Bisa gak aku masuk? Apa yang terjadi? Aku terlalu keras. Aduh. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu ini teknik tarik. Masih sama sekali nggak ada kemajuan. Sama sekali nggak. Aku perlu kamu kasih tahu. Kalau kamu masih banyak bicara, satu kalimat omong kosong lagi. Aku bunuh kamu. Kamu main. Orang tua. Kalau kamu masih main bertahan begitu, coba aja. Anak muda, jangan selalu marah-marah gitu. Tenang, aku main baik-baik aja gimana. Orang tua. Tadi kan sombong banget. Kalau jago main aja. Mata udah nggak jelas ya. Biliar. Nggak cuma pakai mata, tapi juga pakai telinga. Masukin bola ini. Gimana? Sudah belajar? Naga terbang di langit. Dia bisa pakai jurus ini. Kamu kalah. 10 tahun lalu, kamu bukan lawanku. 10 tahun kemudian, kamu tetap kalah sama aku. Kalian terlibat kasus penculikan. Ikut kami balik dulu. Nggak ada hubungannya sama aku. Nggak ada hubungannya sama aku. Lepasin aku. Ayo. Lepasin aku. Lepas. Om. Kamu hebat banget, Om. Selamat tuan rumah. Tingkat kesukaan sudah penuh. Akan mengembalikan tubuh asli tuan rumah. Om. Siapa kamu? Siapa? Mana OM kita? Ya? Saya adalah om kalian.